wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam acara menyambut tahun baru. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan waktu yang singkat ini, ada baiknya kita mengulang kembali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Walaupun peredaran waktu yang kita hadapi ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan berputar, dan ini kita hampir memasuki bulan Muharram. Kalau kita melihat kalender itu, satu Muharram itu malam minggu, tapi gak ada apa-apa banget. Jadi keutamaan, di antara keutamaan daripada Muharram ini, jadwal ataupun kalender Islam itu dimulai dengan bulan Muharram. Tahunnya lebih kurang tahun 622 Hijriah. Itu mulai kalender Islam. Jadi penetapan bulan Muharram. Di antara kelebihan bulan Muharram lagi adalah ada di dalamnya itu hari Tasu'a, hari Asyura, yang mana sejarahnya hari Tasu'a, hari Asyura itu banyak sejarah para nabi-nabi dan rasul yang Allah takdirkan waktunya berkenaan di bulan Muharram, khususnya hari Asyura itu. Di antaranya Allah menciptakan Nabi Adam, Siti Hawa, itu di bulan Muharram. Nabi Adam mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala
ketika Nabi Adam memakan buah khuldi lalu meminta ampun, Allah ampuni dosa Nabi Adam, itu bulan Muharram. Di antaranya lagi Nabi Idris alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Idris itu. Menurut riwayat bakawan lawan malaikat, sehingga Nabi Idris itu merasai mati, merasai masuk neraka, merasai masuk surga. Ujar malaikat, boleh masuk surga tapi jangan lawas. Ayo aja Nabi Idris, tapi kita masuk ke situ karena janji tadi masuk kan. Pasang aja Nabi Idris meninggal sandal di dalam surga. Keluar bersamaan lawan malaikat, ujar Nabi Idris, aku tertinggal sandal. Ujar malaikat, masuk apa maksudnya? Ketika masuk, kada keluar lagi Nabi Idrisnya. Nah, kenyamanan di dalam surga itu. Allah mengangkat derajat Nabi Idris ini itu di bulan Muharram. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pulang menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir besar, Allah menurunkan air dari langit, mengeluarkan air daripada bumi 40 hari 40 malam. Banjir Pak, amun itu milahan ini seminggu aja rasa pola banjir, ya? Apalagi musim banjir, hujan pulang, rumah bupati kan dalam, lantainya panglah, bukan rumahnya kan dalam, lantainya kan dalam. Nah, jadi tidak ada suatu yang tinggi pasti sampai air ke situ. Kayak apa tsunami-nya? Gunung yang tinggi aja tenggelam. Nah, lalu Allah menyelamatkan di Bukit Judi itu bertepatan dengan bulan Muharram. Ada mengatakan 10 Muharram. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pulang menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada kobaran api. Raja Namrus mengumpulkan bala tentara kayu-kayu di hutan itu untuk membakar seorang nabi. Nah, kayak apa banyaknya kayunya itu, bertumpuk-tumpuk. Ketika dihidupkan api itu, lalu anak memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, kada kawa panas ganal, kayunya banyak. Lalu diolah panjangnya, iblis jual jadi, kayak panah, kayak ketapel kan adanya itu. Nah, dimasukkan Nabi Ibrahim itu langsung masuk ke dalam api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim diselamatkan. Andai kata ya narukuni bardan kada dawa salaman kada dari situ, Nabi Ibrahim mati kedinginan, bukan mati kepanasan. Hanya itu Allah Ta'ala bebaskan Nabi Ibrahim itu di bulan Muharram dari kobaran api. Cuman ada menarik di situ Pak. Ada kisah di situ, yaitu binatang yang halus banget, burung pipit, membawa banyu
hendak menyiram kobaran api itu. Kira-kira ada nama manfaatnya, Pak? Burung pipit membawa baju berapa namanya? Paling itu setitik. Kalau mama jadi api. Nah, tentu kada bisa, Pak. Lalu ada cacak. Nah, umpat meniup api yang ada sudah nyala lalu ditiup ulang oleh cacak. Nah, ini ada manfaat yang kita ambil di sini, Pak. Jadi seikung menolongi Nabi, yang seikung memusuhi Nabi. Walaupun gawiannya itu kada ada manfaat sama sekali, tetapi kita punya pilihan. Nah, ini yang kita ditanggung jawab kena di akhirat. Kita memilih yang mana. Sama kisahnya Nabi Musa lawan Fir'aun, sama kisahnya. Memilih Nabi Musa atau memilih Fir'aun. Kita akhirnya kayak pilihannya bakal. Maka kita harus bijaksana di dalam memilih pemimpin itu. Kan kita ini para memilih pemimpin kan? Memang susah memilih pemimpin terbaik. Kalau untuk syarat untuk memilih pemimpin itu sebagaimana Nabi punya sifat sidik amanah kerja pertama, itu pemimpin yang kita pilih. Sidik amanah kerja pertama. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, lalu sejarah lagi di bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Yang mana di dalam tafsir itu disebutkan Fir'aun itu mempunyai bala tentara lebih kurang 1 juta. Bukan ratusan ribu, 1 juta tentara. Mengalahkan daripada tentara Indonesia. Indonesia kan sampai 1 juta tentara kita. Ini Fir'aun punya tentara 1 juta tentara. Sedangkan Bani Israel pada waktu itu bergantung kepada rakyat semuanya itu sekitar 600.000. Mana menangnya? Tentara 1 juta, masyarakat 600.000. Di hadapan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Hitung-hitung kada ada jalan selamat tuh kada ada. Andai kata tentara Fir'aun kawa menyasahi daripada penduduk Bani Israel, pasti dibunuhnya saja. Itu jelas saja. Habis Bani Israel sikat. Tapi Allah menyelamatkan di bulan Muharram. Nah, selamat beritaan menyeberang. Nah, tentara Fir'aun mati beritaan. Itu terjadi bulan Muharram. Jadi pada waktu Nabi itu hijrah ke Madinah pada bulan Muharram, lalu dilihat orang Yahudi puasa tanggal 10 itu. Lalu ditanya Nabi kan apa puasa 10? Kami menghormati Nabi Musa dengan sebab Allah menyelamatkan tanggal 10 Muharram itu. Selamat. Nah, ujar Nabi, amun kayak itu kami lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa. Kami akan puasa 10 dan 9. Ini masih kita puasa karena tanggal 9, tanggal 10. Cuma harinya itu Senin, itulah Senin, Selasa. Menurut informasi bahwa ini Habib Bahar Smith
anak datang ke hati belahan. Nah, pasti datang yang jelas acara 10 Muharram. Nah, jadi masalah yang dibicarakan itu ada intil-intil puisi Pak, kayaknya Habib Bahar Semet itu. Nah, aku bagus saja ini kata sih, pokoknya untuk karena pemerintahan aku ningging tadinya tuh kan saja. Nah, tapi bagus saja mudah-mudahan aman nanti kita. Nah, mudah-mudahan kalau kita menghadiri, nah, tapi bahwa menghanap nyaman lagi, bahwa sangu dari rumah, bubur kah, nasi kah. Jadi kita datang ke situ, mau kali dibagi orang bubur, kita sudah ada bubur. Karena aku berapa kali datang ke situ, habis buburnya Pak Ai. Awak puasa, yang menghantam bubur yang ada puasa. Nah, masalahnya buburnya habis Pak Ai sudah. Jadi bersama berhulu kita tenang. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang menyelamatkan Nabi Yusuf di penjara oleh bini Sabata. Nah, kalau orang Banjar nyambat julak leha namanya. Julak leha bola. Julak leha. Nah, itu tak sebabnya Nabi Yusuf itu di penjara selama 7 tahun. Awas Pak, 7 tahun. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf itu pas bulan Muharram ini. Ini kisah-kisah ini bulan Muharram yang banyak sejarah lagi. Lalu lepasnya pulang, Nabi Yunus dimakan ikan paus. Bagana di dalam perut ikan paus selama 40 malam. Dalam perut iwak itu gelap, dibawa ke dasar laut gelap, gelap di atas gelap lagi, malam pulang. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan pada bulan Muharram itu. Sembuhnya penyakit Nabi Syuaib yang sakitnya itu lebih kurang 18 tahun. Ada sejarah orang garing 18 tahun, rasanya hampir kada pernah kita mendengar. Nah, ini Allah Ta'ala sebutkan penyakitnya itu pada bulan Muharram. Dan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi hijrah pun bulan Muharram juga. Nah, jadi sejarah-sejarah itu banyak terjadi di bulan Muharram. Ini menunjukkan keutamaan daripada bulan Muharram. Nah, ada riwayat lagi hari kiamat pun bakal terjadi bulan Muharram juga. 10 Muharram, hari Jumat 10 Muharram. Itu menurut Qila. Artinya pendapat yang lemah kita. Tapi bisa juga khawatir juga. Ini kalau 10 Muharram, kalau kok kiamat. Nah, ancapi kawin aja. Kalau kiamatnya ancapi kawin aja Pak. Ini bujangan banyak di sini. Ya kan? Nah, 10 Muharram mana kada tahu kita. Yang penting kita persiapan untuk. Lalu amalan apa yang bagus pada bulan Muharram ini? Nah, di antaranya diperbanyak sedekah. Sedekah diperbanyak. Aku susah, aku kada berduit, aku pondokan, siapa aja. Susahkah, kayakapakah susahnya? Kalau anjuran bersedekah itu tidak dikhususkan orang sugih aja. Umum sedekah itu kepada fakir kah ingat, kada orang kada berduit kah tetap disuruh bersedekah.
Kadakawa bersadakah sauting kurma barang sapanggal kurma barang. Itu bersadakah. Jangan kita bersadakah itu menunggu sugih. Sugih hanya aku bersadakah bila sugihnya har-har kada berduit ada. Ya kan? Karena kau sugih bisa Pak. Jadi ada istilah namanya SIM. Itu ada istilah SIM. Artinya bersadakah itu mudahnya. Kayak apa mudahnya? Kalau anjuran daripada seorang ulama, aku kada menyebut ulamanya lah. Anjuran sidin bersadakah itu hari-hari di situ. Hari-hari bersadakah itu. Kayak apa caranya? Ulah celingan. Celingan itu jangan dicelingi lah. Amun dicelingi aja kan kada masuk duitnya. Dicelingi itu dimasukkan duit barang sehari misalnya 1.000. Kayaknya isok 1.000 misalnya nih. Sebulan 30.000. Setahun 360.000 duit. Jangan kalau tak. Disedekahkan. Jadi sebenarnya bersedekah itu mudah. Karena dengan bersedekah itu mengikis daripada hati kita bersifat cinta lawan dunia. Itu yang dikikisnya itu. Karena hati kita ini katuju lawan dunia. Siapa aja hati kita katuju lawan dunia. Cuma mengumpatkan ke hawa nafsu atas yang kita miliki tadi. Kita simpani kan atau kita berikan untuk sedekah amal jariah kita kena. Ini amalan bulan Muharram. Yang kedua, kita puasa di hari Tasu'a Asyura 2 hari. Puasa sunat. Yang mana puasa 1 hari di situ itu setahun. Dia melakukan 2 tahun. Faedahnya sama puasa itu. Dan di bulan Muharramnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dilipat gandakan amal ibadah kita. Jadi ada sejarah di dalam kitab namanya kita apa namanya kitab ibadahnya, ada kisah di situ. Aku pernah belajar di situ Pak. Itu kisahnya orang ini asalnya sufi, jadi marah, susah kita. Sehingga ini kada lebih lagi apa yang ada di rumah habis. Yang ada yang dipakainya itu baju bagus, nyampe ke seorang sugih Pak. Tentu ada pakaian harap diinya diisi. Kebiasaan di daerah Kairo lah, Mesir itu ada bulan Muharram itu 10 Muharram itu mengadakan acara-acara keagamaan. Jadi laki-laki ini tulah kasih tonton acara sidin bulik tadi diiringi oleh seorang perempuan yang susah. Perempuan yang susah mengiringi sampai ke rumah, diiringinya apa aja nih? Aku lawas kada ada makannya, beberapa hari kada makan. Jadi aku dengan kehormatan bulan Muharram ini, aku minta kepada engkau agar engkau memberikan sedekah kepada aku. Aku kada serahkan, aku ini orang mulia, syarifah di kita bahasa kita, orang mulia. Aku kada suah keluar seperti ini kecuali bulan ini 10 Muharram ini. Jadi laki-laki tadi berpikir, hendak dipacol, habis tadi lagi baju. Karena yang melihat baju harat banget, ada yang kapingnya, terbalik, ada aja.
Jangankan baju yang halal, tasbih aja kadang-kadang tuan guru besi tasbih halal kena gajinya minta. Nah, ini baju halal tadi. Jadi kada habis pikirnya hanya tunggu itu. Lalu ia membuka baju tadi, dibukanya baju, lalu ia berganti baju buruk, baju talasan gitu. Nah, jadi membaginya pun di belakang pintu bagi. Nah, mungkin dijualnya, ditukarkan makanan boleh jadi seperti itu. Jadi keadaan tadi, nah, sebelum mahram ini, keadaan tinggal baju aja lagi, baju buruk aja lagi ada. Nah, keasikan bacaan, beribadah, takuring. Nah, di dalam takuring tadi bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Dan orang ini rasanya di dalam surga dikatakan. Nah, di dalam surga itu ada buah dana, sekali dibuka baju haram. Nah, ini berkat doa bini-bini tadi. Doanya ketika sudah menerima pemberian tadi, ya Allah, berilah orang ini pakaian daripada pakaian surga. Nah, banyak kabur doa tadi. Jadi tandanya benar mimpinya tadi, bau harum semerbak rumahnya. Nah, ya Allah, ya Tuhan, terbangunnya, ya Allah, ya Tuhan, apabila mimpiku ini bujur, cabut aja lagi aku. Allah pun itu boleh lagi, ya Allah. Nah, kadalawas yang mengucap itu, maka meninggallah orang tadi. Nah, dilipat gandakan pahalanya. Nah, kalau kisah sautingnya kayak itu juga. Nah kan anak yatim perempuan datang kepada orang Majusi, asalnya tulak kepada orang Qadi. Qadi ini orang Islam, orang berilmu, tapi pamalas. Nah ini pamalas, ini juga di kawani lah orang pamalas ini, Pak ngalin kawani. Nah kawani HP orang pamalas. Duit kita yang keluar daros, duitnya kada mau, ini orang pamalas ngalih. Nah itu kisahnya kayak itu belum haram juga Pak. Nah, sehingga ini datang orang Qadi ini berjanji hanya membagi, tapi kan juga dibagi. Nah, sampailah pecah hati orang perempuan ini. Lalu ini datang ke rumah orang Majusi. Nah, minta bantuan. Dibantunya, karena apa ya berjanji, berapa perlu dilipat gandakannya. Umpamanya perlu 100.000, 1 juta dibaginya. Akhirnya sama-sama bermimpi. Yang Qadi itu bermimpi, yang Majusi itu bermimpi juga. Yang Qadi ini bermimpi hari kiamat terjadi, yang orang Majusi itu bermimpi hari kiamat terjadi. Cuma sama-sama mimpinya. Yang pertama dilihat akan surga yang bagus. Kalau betakun orang Qadi ini, siapa ampun surga ini? Ujar malaikat, ini ampun kau. Ini asalnya, fianya ampunnya nih. Tapi karena engkau kada memberikan sedekah engkau Muharram, bulan Muharram ini, berpindah surga ini kepada orang Majusi. Takajud, panas dingin juga. Bangun puring panas dingin, ngapa? Surga yang indah itu berpindah kepada orang Majusi. Padahal awak ampunnya orang Islam, sugih, qadi, alim, tapi pamalas. Itu akibatnya Pak. Nah, lalu mendatangi orang Qadi ini kepada orang Majusi tadi, apa yang engkau perbuat semalam? Nah, biasanya ada orang minta sedekah ini kisahnya. Amalanmu itu jual ke aku tukari. Berapa harganya? Sebut saja aku tukari. Hanya tuge kalau suge. Ujar orang Qadi, orang Majusi, aku kada menjual amalan itu. Ujar Qadi, kau kada Islam, jual aja sudah.
lalu inya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalah orang Qadi tadi kalah. Nah, jadi riwayat dua utin itu dikisahkan di dalam kitab itu daripada bahagian daripada keutamaan bulan Muharram itu. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi tugas kita hidup di dunia ini dua aja, Pak. Sebagaimana yang disebutkan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, beribadah itu kalau kita beribadah mesti banyak ganjalannya, Pak. Yang mesti kita hadapi, hanya berkhidmat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadapi pertama aqabatul ilmi. Nah, harus bisa ilmu kita. Amun rumah kada awal ibadah, saya tak berbacaan dari niat. Niat kada tahu. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang menjadikan kita itu tunduk lawan Tuhan. Mendapat ilmu diamalkan. Nah, kata. Makanya fikih ini kada kalau kita lepas daripada fikih. Nah, jangan kita mengaji ilmu tinggi-tinggi, ujungnya sama yang kada lagi. Itu jangan bahaya tuh, hati-hati lah. Nah, ada orang tuh mengaji zat saja. Nah, zat saja dikajinya. Nah, rukun wudu kada dikaji, sembahyang kada dijauhi. Nah, zat saja yang dipelajari ada yang kayak itu, Pak. Jangan, Pak. Kita Rasulullah aja tak. Rasulullah itu Isra Mi'raj itu semuanya perjalanan Nabi itu duduk perkaranya banyak di fikih, Pak. Nah, bertemu zat dengan zat itu di yang kada tahu kita di mana, di atas banyak kada tahu. Nah, itu satu materi, tapi turunnya fikih yang digawi, Pak. Jadi kalau orang mengaji tinggi-tinggi benda ilmu, tak ilmunya fikihnya. Aman kada tergawi kan rusak. Nah, ilmu yang kita ada. Nah, sesudah ilmu, lalu kita hanya beribadah. Nah, dosa mengaku, dosa banyak di diri kita ini. Kadang-kadang kita beribadah kepada Allah, amun dosa banyak. Ngalih, Pak. Karena beratnya kita beribadah kepada Allah itu lantaran dosa banyak di diri kita. Coba kan orang tuh kenapa kada beribadah? Dosanya banyak. Sembahyang malam ngalih, beribadah baca Quran ngalih, baca salawat ngalih, kada dalam dosa banyak lah. Nah, jadi sambil kita beramal, sambil minta ampun terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak beribadah dalam tersebut. Jadi jangan kita merasa diri kita ini bersih. Walaupun kita beribadah kepada Allah, sembahyang yang kita lakukan, tetap kita merasa kita ini orang paling banyak dosa. Karena yang kita kerjakan ibadah, sembahyang yang kita kerjakan kadang-kadang kada sesuai dengan standar gambar. Sembahyang kan khusyuk lah. Nah, khusyuk kada, hudur kada, digali ya sembahyang. Tapi kada sampai ke situ derajatnya. Nah, itu merasa kita berdosa. Puasa itu juga banyak makruh yang kita gali. Nah, itu. Jadi terus menerus kita taubat kepada Allah Ta'ala. Hanak beribadah ulang, ada ulang yang mahaur. Naranya akabatul awak ya. Nah, itu ada yang tukang haur. Awak kita nih mahaur nih. Mana dunia mahaur kita anak beribadah. Apalagi yang mahaur kita anak beribadah. Nah, kekawanan.
iya juta ngahaur mun inya kada sama irama kita lawan irama inya itu ngahaur kita. Nah yang ketiga setan itu ngahaur dimasukkannya was-was kepada diri kita, apalagi nafsu itu harus dihadapi anak ibadah. Makanya kalimatnya tuh tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibadah itu paling mahal harganya. Cuma menyampaikan beribadah banyak banget rintangannya. Belum daripada akabatul awarin, lalu masuk pulang ke atas akabatul bawa'id, naik pulang ke atas akabatul kawadih, naik pulang yang paling 7 akabatul hamdi wa syukri. Itu yang dihadapi kita beribadah tadi Pak. Pas jam 10 Pak kan. Sampai sini aja dulu aku panggil lah. Pandatnya saja. Namun dibahas panjang kisahnya Pak. Itulah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi penyampaian.